Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 21 hingga halaman 25, soal 1 sampai soal 9. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Dengan menggunakan kartu permainan Q, isilah tabel berikut ini dengan kalimat matematika penjumlahan untuk menyatakan jumlah langkah perpindahan kartu. Nah, jadi kartu permainannya ini bisa kalian baca di bagian atas di sana ya. Intinya Kak Sari akan bantu menjawab 3 soal di sini. Coba kita lihat dulu. Di sini kolom pertama, banyaknya langkah pada giliran pertama. Untuk yang A banyak langkahnya negatif 5, yang B positif 5, yang C negatif 5 juga. Kemudian di kolom berikutnya banyaknya langkah pada giliran kedua. Di sini negatif 3, kemudian positif 3. Nah, kita disuruh melengkapi kalimat matematika penjumlahan untuk menghitung jumlah total banyaknya langkah. Kemudian banyaknya langkah perpindahannya ada berapa langkah juga harus kita isi. Oke, langsung saja untuk yang A dulu. Caranya gini, Dek. Dari negatif 5 dan negatif 3 ini agar mudah kita buatkan semacam garis bilangan. Jadi ini ya, di sini juga sebetulnya seperti garis bilangan ya. Jadi kita juga mengikuti di situ, kita buat sebuah garis bilangan. Kayak gini, sudah. Kemudian langkah pertama, kita lihat di posisi 0. Posisi 0-nya di sini kan? Oke, nah ini langkah pertama itu negatif 5. Artinya apa? Negatif 5 itu kita harus melangkah 5 langkah ke arah kiri. Kalau negatif itu ke kiri. Startnya dari mana? Startnya tetap dari 0. Jadi kayak gini ya. Dari 0 ini tadi melangkah 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti berhentinya di sini. Kita tandain ya. Kemudian agar sesuai dengan buku, ini kita kasih tanda gini. Nah, gitu kasih panah. Oke, ini langkah pertama. Sudah. Kemudian langkah berikutnya negatif 3. Ini dibaca 3 langkah ke kiri juga karena ini negatif. Jadi kalau negatif itu melangkahnya ke kiri. Startnya dari mana? Melanjutkan dari yang tadi, dari sini. Ya, kita melangkah 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Nah, berarti nanti berhentinya di sini ya. Ini kita kasih tanda kayak gini lagi, kasih panah. Sudah selesai. Berarti posisi terakhir kita ada di negatif 8. Itu yang harus kita isi pada kolom di sini. Cara mengisinya begini. Nih, negatif 5 ditambah negatif 3. Terus dikasih bulatan kayak gini, Dek. Nah, gini ya, sama dengan hasil akhirnya yang ini tadi kan negatif 8 ditulis. Oke. Nah, sekarang banyaknya langkah perpindahan. Berapa langkah? Kita lihat lagi pada garis bilangan. Posisi awalnya kan 0, posisi akhirnya di negatif 8. Nah, ini kita melangkah berapa langkah? Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 langkah. Ini kita jawab ya, 8 langkah. Seperti itu. Paham? Oke, lanjut ke yang B kalau gitu. Untuk yang B, langkah pada giliran pertamanya positif 5. Berarti ini nanti posisi awalnya dari 0. Nah, karena positif 5 berarti melangkah 5 langkah ke arah kanan ya. Kalau positif itu berarti ke arah kanan. Nih, sudah Kak Sari siapkan garis bilangannya untuk yang B. 0-nya ada di sini. Terus kita melangkah 5 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti berhentinya di sini. Ya, ini di positif 5. Kasih tanda panah kayak tadi. Oke, nih. Sudah. Kemudian giliran kedua, melangkah nih 3 langkah ke kiri. Karena dia negatif ya, berarti 3 langkah ke kiri. 3 langkah ke kirinya dari mana? Dari posisi yang ini dong, ya. Ayo kita melangkah ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berarti gini. Oke, kasih panah. Maka berhentinya adalah di positif 2. Paham? Kita tuliskan dulu di tabelnya. Menuliskannya kayak gini. Positif 5
ditambah negatif 3. Nah, ini terus dikasih lingkaran ya, karena ini sesuai dengan permainan. Nah, sama dengan hasil akhirnya tadi adalah positif 2. Kita tulis di sini positif 2. Oke, untuk menentukan banyaknya langkah perpindahan, lihat kembali pada garis bilangan. Tadi kan awalnya dari 0 ya, posisi startnya di sini. Posisi finishnya atau akhirnya itu di sini. Oke, nah jadi ini melangkah berapa langkah? Kita hitung aja dari start sampai finish ya. 1, 2. Jadi hanya melangkah 2 langkah. Yang ini sudah tidak usah diperhitungkan lagi. Jadi kalau banyaknya langkah itu hanya kita hitung dari awal sampai akhirnya, atau dari start mulainya sampai ke finishnya. Paham ya? Jadi hanya 2 langkah. Kita tulis di sini 2 langkah. Oke, nah sekarang yang C, kita siapkan dulu juga garis bilangannya. Ini untuk yang C sudah Kak Sari siapkan ya. Oke, kita lihat untuk langkah pada giliran pertama adalah negatif 5. Ini dibaca apa? Melangkah dari 0 sejauh 5 langkah ke arah kiri karena dia negatif. Oke, ayo kita melangkah ya. Posisi awalnya dari 0, melangkah 5 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti akhirnya di sini. Oke, kita kasih tanda panah gini. Oke, setelah itu dari sini melangkah kemana? Ini dia, positif 3. Artinya 3 langkah ke arah kanan karena dia positif. Ayo kita melangkah 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Berarti di sini kasih kayak tadi ya. Nah, gini deh. Sudah. Maka hasil akhirnya nanti di sini negatif 2. Kita tulis ya pada tabelnya ya. Di sini negatif 5 ditambah positif 3. Sama dengan ini kita lingkari. Oke. Nah, negatif 5 ditambah positif 3, hasil akhirnya adalah negatif 2. Kita tulis. Yes. Oke. Nah, sekarang menghitung banyaknya langkah perpindahan. Lihat lagi garis bilangannya. Startnya di mana? Startnya tentu saja di 0. Finishnya di mana? Finishnya di negatif 2. Nah, yang kita hitung hanya dari 0 sampai negatif 2 saja. Ini melangkah berapa langkah? Lihat, 1, 2. Hanya 2 langkah juga. Berarti kita tulis ya, banyaknya langkah perpindahan 2 langkah. Selesai ya. Gitu. Oke, soal 1 beres. Sekarang kita lanjut ke soal 2 di halaman 22. Oke, ini dia soal 2. Dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah. 1, positif 3 ditambah positif 4. 2, negatif 2 ditambah negatif 6. Nah, di sini garis bilangannya sudah disediakan. Jadi Kak Sari pakai garis bilangan ini ya. Untuk kalian, sebaiknya bikin ulang garis bilangannya pada kertas latihan ya, atau pada buku jawaban. Oke, seperti tadi caranya. Startnya dari 0 tentu saja. Kemudian langkah pertama positif 3. Positif 3 itu artinya kita melangkah 3 langkah ke arah kanan karena dia positif. Ayo, 1, 2, 3. Berarti di sini. Kemudian ditambah lagi langkah berikutnya adalah melangkah ke arah kanan juga ya, karena positif ya, sejauh 4 langkah. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti finishnya di sini deh. Nah, ini kalau kita tandain, ini kan setelah 0 adalah positif 1, sini positif 2, di sini positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, positif 7. Jadi akhirnya jawabannya ada di positif 7. Kita tulis nih sama dengan positif 7. Paham ya? Kak Sari ulang sedikit. Langkah pertama ke kanan 3 langkah, startnya dari 0, 1, 2, 3. Dilanjutkan ke kanan lagi 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya di positif 7. Oke, soal 2. Negatif 2, ini berarti melangkah 2 langkah ke arah mana? Kanan atau kiri? Kiri ya, karena dia negatif. Startnya tetap dari 0. Ayo kita melangkah 2 langkah ke kiri. 1, 2, berarti ada di sini. Dilanjutkan melangkah sejauh 6 langkah kemana? Ke kiri lagi, karena negatif ini ya, negatif 6 kan ya.
Oke, kita melangkah ya. Negatif 6 itu berarti 6 langkah ke arah kiri. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Sini finishnya. Kita tandain. Di sebelah kiri 0 itu negatif ya. Berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Jadi ini jawaban akhirnya adalah negatif 8. Kita tulis negatif 8. Selesai. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 3. Ini dia soal 3. Kita akan menjelaskan penjumlahan negatif 5 ditambah positif 3 menggunakan garis bilangan. Isilah kotak dengan bilangan atau kata yang tepat. Nah, oke, di sini ya. Nanti soalnya itu negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan berapa gitu. Kita disuruh mengisi kotak di sini. Ini dia langkahnya. Yang pertama, mulai dari 0, 0-nya di sini. Geser berapa langkah ke arah negatif. Nah, karena di sini soalnya adalah negatif 5, berarti kita geser 5 langkah ke sebelah kiri, atau bahasanya dia ke arah negatif. Sama aja ya deh ya, negatif itu ke kiri. Oke, dari 0 kita geser 5 langkah ke kiri. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Berakhirnya di sini, makanya ini terus dikasih tanda seret panah ya. Kemudian berarti ini kita isi angka berapa? 5 ya. Geser 5 langkah ke arah negatif. Angka berikutnya, geser 3 langkah ke arah mana? Ini karena dia positif, berarti digesernya ke arah positif ya, atau ke arah kanan. Ini kita tulis ke arah positif. Nah, pokoknya kalau kanan itu positif. Kayak ini tadi ya, negatif 5 geser 3 langkah ke arah kanan atau ke arah positif. 1, 2, 3. Dah di sini. Maka hasil akhirnya adalah ini dia. Angka berapa di sini? Nih udah ditunjukkan, yaitu negatif 2. Kita tulis di sini. Selesai. Jadi negatif 5 ditambah positif 3 sama dengan negatif 2. Kita isi juga di sini. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah, nah, kalau pergeseran itu harus dari startnya, dari awalnya yaitu 0 sampai akhirnya atau finishnya yaitu di negatif 2. Berapa langkah ini? Ini dia dihitung ya. 1, 2. Nih, berarti ini tanda tanyanya diisi 2 langkah. Kita isi di sini ya. Jadi jumlah langkah pergeseran adalah 2 langkah. Gitu. Selesai ya. Lanjut ke soal 4. Oke, soal 4. Hitunglah dengan menggunakan garis bilangan. 1. Positif 2 ditambah negatif 6. 2. Negatif 2 ditambah positif 7. Oke, kita gunakan garis bilangan yang sudah ada di sini ya. Kalau kalian lagi-lagi bikin garis bilangan sendiri aja. Nih sama dengan, yuk startnya dari 0. Kemudian ini langkah pertamanya adalah positif 2. Berarti 2 langkah ke arah kanan atau ke arah positif ya dari 0 ini. Kita melangkah ya. 1, 2. Oke, di sini sementara. Kemudian dilanjutkan bergerak ke arah kiri karena ini negatif ya, sejauh 6 langkah. Dari sini tadi loh ya. Kembali lagi ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti finishnya di sini nih, Dek. Oke, ini kita kasih tanda panah seperti tadi. Nah, di sini kemudian dilanjutkan kembali lagi ke sini. Nah, gitu ya. Yang kecil-kecilnya ini nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting panah besarnya ini dari 0 bergerak 2 langkah ke kanan atau ke arah positif, kasih panah. Kemudian dari sini bergerak 6 langkah ke arah negatif. Ini posisinya berapa? Langsung saja 0 kalau di sebelah kiri itu kan negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi ini jawabannya negatif 4 kita tulis. Selesai. Lanjut yang soal 2. Negatif 2. Startnya dari 0. Kalau bergerak ke negatif 2 berarti itu ke arah negatif atau ke kiri. 2 langkah saja. 1, 2 di sini. Kasih tanda panah. Seret. Oke, kemudian dari posisi yang sementara ini kita bergerak ke arah kanan atau ke arah positif karena ini tandanya positif ya, ke arah kanan sejauh 7 langkah. Sini dek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Oke, kita kasih panah. Nah, gitu. Nah,
Oke, nah ini posisinya angka berapa ini? Kita hitung dari 0, setelah 0 itu adalah positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5. Jadi jawaban akhirnya adalah positif 5 ya. Ini bikin panahnya yang rapi dong, coba Kak Sari rapikan dulu ya. Ya, ini awalnya dari 0, 2 langkah ke kiri, terus kembali lagi ke sana. Nah, sejauh 7 langkah ke kanan. Dah gitu ya. Jadi ada 2 langkah ini. Sip. Sudah ya? Dah ketemu soal 4 beres. Sekarang kita lanjut ke soal 5, masih di halaman 23. Oke, soal 5, hitunglah. 1, positif 4 ditambah positif 13, 2, negatif 8 ditambah negatif 16, 3, negatif 7 ditambah positif 8, 4, positif 14 ditambah negatif 19. Nah, mulai dari soal 5 ini, Kak Sari akan ajarin kalian untuk menghitung soal-soal seperti ini, tetapi sudah tidak menggunakan garis bilangan lagi. Ya, supaya nantinya kalau kalian ujian itu bisa mengerjakannya lebih cepat, tidak perlu membayangkan garis bilangan ya. Gimana caranya? Langsung saja. Misalnya untuk yang soal 1. Di sini sudah Kak Sari catat ya. Soal satunya positif 4 ditambah positif 3. Aturannya gini deh, ini kan positif ditambah lagi positif. Nah, kalau positif ditambah positif, ini kan tandanya sama. Kalau tandanya sama itu nanti hasilnya juga sama, yaitu positif. Kemudian langsung saja angkanya ditambahkan 4 dan 3. 4 ditambah 3 adalah 7. Selesai. Jadi positif 4 ditambah positif 3 sama dengan positif 7. Mudah ya? Jadi sesuai tandanya. Nah, sekarang coba yang nomor 2. Negatif 8 ditambah negatif 16. Kita catat dulu soalnya. Oke, ini sudah Kak Sari catat ya. Negatif 8 ditambah negatif 16. Oke, kita lihat di sini 8-nya negatif, 16-nya juga negatif. Kan sama tandanya, sama-sama negatif terus dijumlahkan. Kalau sama-sama negatif begini, nanti hasil akhirnya juga sama, yaitu negatif juga. Gitu loh. Tinggal angka 8 dan 16-nya ini tambahkan saja. 8 ditambah 16 adalah 24. Jadi negatif 8 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 24. Mudah ya. Jadi kayak gitu aja. Kalau tandanya sama-sama negatif, nanti hasilnya juga pasti negatif. Tinggal angkanya saja yang dijumlahkan. Ya sayang ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau tandanya tidak sama seperti nomor 3 dan 4 di sini. Satunya negatif terus ditambah positif. Negatif ditambah positif kan nggak sama, ada yang negatif ada yang positif. Terus gimana dong Kak caranya? Tenang, seperti ini. Ini sudah Kak Sari catat ya. Untuk soal 3, negatif 7 ditambah positif 8. Nah, kalau tidak sama tandanya, ini berarti harus ditarungkan, Dek. Bayangkan saja, ini sebagai pasukan negatif. Ya, negatif 7 ini ada pasukan negatif sebanyak 7 orang. Terus positif 8 ini adalah pasukan positif yang berjumlah 8 orang. 7 orang bertarung dengan 8 orang. Kira-kira nanti menang siapa? Tentu saja menang yang lebih banyak, yaitu positif 8. Karena menang yang lebih banyak, berarti tandanya ikut di sini juga. Tandanya adalah positif. Oke, bayangkan ini pasukan negatif, di sini pasukan positif. Pasukan negatifnya hanya ada 7, pasukan positifnya ada 8. Ya pasti menang yang 8. Makanya di sini nanti pemenangnya adalah pasukan positif. Terus menang berapa? Tinggal dikurangi aja atau dicari selisihnya. Selisih antara 7 dan 8 atau langsung saja 8 dikurangi 7. 8 dikurangi 7 adalah 1. Jadi kalau tandanya tidak sama begini, mereka bertarung ya. Mereka bertarung langsung dikurangi saja. Tandanya mengikuti tanda pasukan yang lebih banyak ya. Karena di sini pasukan positif ada 8, pasukan negatif hanya ada 7, maka nanti pemenangnya adalah pasukan positif sebanyak 1 orang yang keluar sebagai pemenang. Atau pasukannya tersisa 1 orang dan itu pasukan positif.
Paham ya? Coba nanti tambah latihan lagi. Nah, sekarang kita kesempatannya masih bisa ya untuk mengerjakan soal yang keempat ini. Positif 14 ditambah negatif 19. Tulis dulu soalnya. Ini dia. Oke, siap. Positif 14 ditambah negatif 19. Ini pasukan positifnya ada 14 orang. Pasukan negatifnya ada 19 orang. Kira-kira kalau bertarung nanti menang siapa? Tentu saja menang pasukan negatif. Kenapa? Karena mereka jumlahnya lebih banyak loh. Ada 19. Terbayang ya? Jadi positif 14 ditambah negatif 19 nanti hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Langsung saja angkanya dikurangi ya. Yang besar kurangi yang kecil. Nih, 19 dikurangi 14 yaitu 5. Selesai. Jadi positif 14 ditambah negatif 19 itu sama dengan negatif 5. Silahkan tambah perbanyak lagi ya latihan-latihan soalnya yang seperti ini. Nanti kalian akan makin terampil, Kak Sari janji. Nah, kalau kalian kesulitan misalnya belajar sendiri, boleh diskusi sama Kak Sari ya, belajar bareng sama Kak Sari di dalam grup D. Nah, untuk gabung di grupnya, chat aja di 081 456 10 9 8 70. Ini nanti grupnya dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Enaknya belajar di dalam grup itu, kita juga sekalian bisa lihat variasi soal dari teman-teman yang lain di sekolah yang lain di provinsi se-Indonesia, kayak gitu ya. Jadi kita bisa ikutan belajar, tambah pinter, sehingga nanti ujian kita lebih siap, kan gitu ya. Nah, silahkan gabung ke sini, ngomong aja nanti ke Kak Sari, aku mau gabung grup dong Kak, gitu boleh. Nanti kamu pilih sendiri mau grup yang berbayar atau grup yang gratis. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang berhubung soal 5 sudah selesai, kita bisa pindah ke soal berikutnya, yaitu soal 6. Yang ini nih, coba Kak Sari geser dikit ya. Soal 6, hitunglah jumlah positif 3 dan negatif 3. Nah, ini maksudnya simpel aja, kita disuruh menjumlahkan positif 3 dengan negatif 3. Kalau ditulis dalam bentuk kalimat matematika itu seperti ini. Positif 3 ditambah dengan negatif 3. Ini kasih kurung seperti di atas tadi. Gitu deh ya. Oke, positif 3 ditambah negatif 3. Ini kan tandanya berbeda ya, satunya positif, satunya negatif. Berarti seperti tadi bertarung ya pasukannya. Kita lihat pasukan positif sebanyak 3 orang, pasukan negatif juga 3 orang. Nah, ini 3 dengan 3 kalau bertarung siapa yang menang? Nggak ada yang menang ya, karena jumlah pasukannya sama. Kalau nggak ada yang menang gimana? Ya sama dengan 0 gitu. Artinya semuanya gugur ya karena ini pasukan pura-puranya ya. Pasukan positif ada 3, pasukan negatif juga ada 3, bertarung ya habis alias 0 gitu. Paham ya? Oke, sekarang lanjut ke halaman 24. Siap ya? Soal 7, hitunglah. 1, 9 ditambah 5. 2, negatif 5 ditambah negatif 7. 3, positif 8 ditambah negatif 3. 4, negatif 25 ditambah 16. 5, negatif 21 ditambah 21. 6, 0 ditambah negatif 37. Nah, di sini kalian sudah mulai dibiasakan untuk bilangan-bilangan yang positif ya, itu boleh tidak menggunakan tanda di depan. Jadi 9 itu artinya positif 9. 5 di sini artinya juga positif 5. Oke, kalau negatif itu wajib pakai tanda negatif di depannya ya. Jadi ini negatif 5 harus ada tanda negatifnya. Negatif 7 juga. Kalau tidak ada tanda negatif nanti dinyatakan sebagai positif. Jelas ya. Terus kalau di sini masih pakai tanda positif, boleh nih positif 8 atau langsung ditulis angka 8 saja juga boleh. Mulai dibiasakan ini. Oke, nggak apa-apa, yang penting tambah pinter. Langsung saja kita kerjakan soal 7 yang bagian 1. 9 ditambah 5. 9 ditambah 5 itu ya biasa saja ya. Berapa? 14. Selesai. Kita jawab ya. Menulisnya boleh biasa aja seperti ini ya. 9 ditambah 5 yaitu 14. Tidak perlu menggunakan tanda positif di depannya. Dah selesai. Lanjut yang kedua. Negatif 5 ditambah negatif 7. Kita tulis dulu. Kalau ini sih wajib pakai tanda negatif ya.
Oke, nah sama dengan masih ingat cara yang tadi? Di sini kan negatif ditambah negatif. Karena sama-sama bertanda negatif, berarti nanti hasilnya juga negatif. Oke, kemudian 5 dan 7-nya ini langsung ditambah saja. 5 ditambah 7 adalah 12. Gini. Jadi negatif 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 12. Boleh pakai kurung juga. Lanjut ya, nomor 3. Positif 8 ditambah negatif 3. Siap. Positif 8 ditambah negatif 3. Sama dengan, nah ini pasukannya beda. Satunya pasukan positif, satu lagi pasukan negatif. Berarti mereka nanti bertarung. Kira-kira menang pasukan yang mana? Apakah yang positif yang jumlahnya 8 atau pasukan negatif yang hanya 3? Tentu saja menang pasukan yang positif. Maka di sini kita tulis positif. Terus 8 dan 3-nya diapakan? Dikurang. Ya, kalau bertarung itu harus dikurang. 8 dikurangi 3 adalah 5. Selesai. Jadi positif 8 ditambah negatif 3 sama dengan positif 5. Boleh pakai kurung lagi. Enggak juga enggak apa-apa. Ya, lanjut nomor 4. Negatif 25 ditambah 16. Nah, 16 di sini maksudnya positif ya. Jadi negatif 25 ditambah positif 16. Kita tulis negatif 25 ditambah positif 16. Ini udah nggak pakai tanda positif, tapi nggak bingung ya. Pokoknya kalau yang nggak ada tanda apapun berarti dia positif. Seperti tadi juga, ini kan pasukan negatif. Di sini pasukan positif. Negatif dan positif pasti bertarung. Kira-kira yang menang siapa? Menang pasukan negatif yang ada 25 orang atau menang pasukan positif yang hanya 16 orang? Tentu saja lebih banyak pasukan negatif ya. Jadi nanti yang menang juga pasukan negatifnya. Ya, jadi tandanya negatif. Terus 25 sama 16-nya diapakan? Dikurang. Ingat, harus dikurangi ya. 25 dikurangi 16 adalah 9. Selesai. Ini pakai kurung gini juga boleh. Oke, lanjut nomor 5. Negatif 21 ditambah 21. 21 yang di sini positif ya. Negatif 21 ditambah 21 kita hitung. Seperti ini. Oke, ini pasukan negatif ya. Di sini pasukan positif. Pasukan negatifnya sebanyak 21 orang, pasukan positifnya juga 21 orang. Kalau bertarung siapa yang menang? Nggak ada yang menang ya, semuanya kalah atau 0 kayak gitu ya. Lanjut nomor 6. 0 ditambah negatif 37. Kita tulis dulu nomor 6. 0 ditambah negatif 37 sama dengan, nah khusus 0 itu bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. 0 itu anggap saja netral ya. Jadi ini tidak ada pasukan. Tidak ada pasukan. 0 itu bukan positif. Terus ditambah, nah di sini ada pasukan negatif sebanyak 37 orang. Jadi bayangkan di lapangan ya, tempat mereka akan bertarung, ternyata pasukan satunya ini tidak ada, tidak datang sama sekali. Yang datang hanya pasukan negatif. Otomatis yang jadi juara siapa? Ya tentu saja pasukan negatif. Sebanyak berapa orang? Ya 37 orang gitu ya. Jadi 0 ditambah negatif 37 sama dengan negatif 37. Oke. Nah, ini untuk soal 5 sudah selesai ya. Soal 5 atau soal 7 ya? Soal 7. Soal 7 sudah selesai ya. Ada 6 soal. Coba mana yang belum dipahami, belum dimengerti? Tanyakan di kolom komentar juga boleh. Atau tanya di dalam grup nanti juga boleh ya untuk yang sudah bergabung. Oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal 8. Oke, soal 8. Ini soal 8 subbabnya di sini, Dek. Penjumlahan bilangan desimal dan pecahan. Nggak masalah ya, caranya tetap sama kok. Coba kita baca, hitunglah. 1. 0,3 tambah 1,2. Oke. 2. Negatif 0,7 tambah 0,5. 3. 1,4 tambah negatif 0,9.
4. Negatif 3/5 tambah negatif 4/5. Nomor 5. Negatif 1/2 tambah negatif 3/4. Nomor 6-nya 1/4 tambah negatif 5/6. Oke, nggak masalah, kita hitung aja dulu satu persatu ya, mulai dari soal yang pertama ini. Soal yang pertama, 0,3 ditambah 1,2. 0,3 ini positif atau negatif? Karena tidak ada tanda negatifnya, berarti dia positif loh ya. Terus ditambah 1,2. 1,2 ini juga positif, karena dia nggak punya tanda negatif di sini. Jadi positif ditambah positif, ya nanti hasilnya positif juga. Boleh nggak usah ditulis tanda positifnya. Terus ngitungnya gimana? Langsung saja 0,3 tambah 1,2. Susun ke bawah boleh ya, gini 0,3 1,2 ditambah 3 tambah 2 5, 0 tambah 1 1, komanya lurus ke bawah gini. Jadi hasilnya adalah 1,5. Tulis ya, selesai. Bisa? Bisa. Lanjut soal 2. Negatif 0,7 ditambah 0,5. Catat dulu aja soalnya. Oke, nomor 2 nih sudah Kak Sari catat ya. Negatif 0,7 tambah 0,5. Ingat, 0,5 ini positif. Nah, di sini ada pasukan negatif ditambah pasukan positif. Berarti mereka bertarung. Kalau gitu nanti kira-kira menang yang mana? Pasukan negatif atau positif? Karena di sini pasukan negatifnya sebanyak 0,7, pasukan positifnya hanya 0,5, kan lebih besar 0,7 ya. Berarti nanti tandanya juga ikut di sini, yaitu tanda negatif. Oke, berarti nanti hasilnya negatif loh ya. Nah, sekarang tinggal pasukannya ini dikurangi aja. 0,7 dan 0,5 kita kurangi. Gini, 0,7, 0,5 dikurang 7 kurangi 5, 2, 0 kurangi 0 ya 0. Terus komanya lurus ikut. Nah, jadi jawabannya 0,2, tapi negatif gini ya. Nah, gini deh, kasih kurung boleh. Pasti betul ini ya. Untuk soal 2 seperti ini. Lanjut ke nomor 3 ya. Soalnya 1,4 ditambah negatif 0,9. Nah, ini kayak tadi lagi. Ini pasukan positif, di sini pasukan negatif. Mereka nanti bertarung ya. Kita catat dulu soalnya. Coba kita teliti dulu. Pasukan positifnya sebanyak 1,4, pasukan negatifnya hanya 0,9. 1,4 dan 0,9 itu banyakan mana? Banyakan 1,4. Jadi nanti yang menang adalah pasukan positif. Jadi di sini kita kasih tanda dulu positif boleh. Ya, supaya ingat nanti kita. Nah, terus jumlah pasukannya sekarang diapakan? Dikurangi 1,4 kurangi 0,9. Gini, 4 dikurangi 9 tidak bisa ya. Minjem 1 dari sini menjadi 14. 14 kurangi 9 adalah 5. Nah, 1 ini udah dipinjam tadi menjadi 0. 0 dikurangi 0 ya 0. Terus komanya turun. Sehingga hasilnya 0,5. Tandanya apa? Positif. Jadi positif 0,5. Gini. Paham ya? Banyakin latihan soal nanti terampil. Bener deh. Benar, memang kayak gitu cara menguasai matematika. Banyak berlatih soal. Nah, lanjut yang keempat, negatif 3/5 ditambah negatif 4/5. Asik. Kalau ini sih enak ya, tandanya sama-sama negatif. Berarti nanti hasilnya juga negatif. Gini kan soalnya ya, negatif 3/5 tambah negatif 4/5, berarti nanti hasilnya juga negatif. Tinggal 3/5-nya digabung dengan 4/5, kita jumlahkan saja. Karena ini sudah sama-sama per 5, berarti nanti hasilnya juga per 5, tinggal yang atas aja dijumlahkan. 3 tambah 4, 3 tambah 4 adalah 7. Selesai. Jadi jawabannya adalah negatif 7/5. Kalau mau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran boleh. Caranya gini, sama dengan negatifnya harus tetap ya. Terus per 5-nya kita tulis. Terus kita berpikir 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7. Tentu saja 5 dikali 1. Kan 5 dikali 1 5. Nah, agar jadi 7 di sini dikasih angka 2. Nah, gini. Jawaban lainnya adalah negatif 1, 2/5.
Ini untuk soal yang keempat. Lanjut soal yang kelima. Negatif 1/2 tambah negatif 3/4. Asik. Ini lagi-lagi sama ya tandanya, yaitu negatif. Berarti nanti hasilnya juga sama. Tandanya adalah negatif. Ini kan soalnya ya, negatif 1/2 tambah negatif 3/4. Nanti hasilnya pasti juga bertanda negatif. Nah, sekarang tinggal kita hitung 1/2 ditambah 3/4-nya. Di sini menghitungnya boleh ya. 1/2 ditambah 3/4 ini sama dengan, ini kan ada 2 dan 4. Kita cari KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Artinya gimana? 2 ini bisa berubah jadi 4. 2 agar jadi 4 itu dikali 2 kan? Maka yang atas juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Terus ditambah. Yang ini 4 menjadi 4 itu tetap ya, atau dikali 1. Bener kan? Maka yang atas juga harus dikali 1. 3 dikali 1 adalah 3. Sehingga ini hasilnya 2 tambah 3 adalah 5/4. Kita pindahkan ke sini ya. 5/4. Tapi ini tandanya sudah negatif karena ini tadi negatif ditambah negatif. Nih, betul ya, sudah selesai. Nah, sekali lagi kalau negatif 5/4 ini mau dirubah bentuk menjadi pecahan campuran, boleh. Caranya buka kurung dulu, kasih tanda negatif dulu. Terus tulis di sini per 4. Sekarang berpikir, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5? Tentu saja 4 dikali 1. Karena 4 dikali 1 itu 4. Agar menjadi 5, di sini harus dikasih angka 1. Gini ya. Jadi jawabannya adalah negatif 5/4 atau sama dengan negatif 1. 1/4. Oke, lanjut ke soal 6. Wow, positif 1/4. Ini positif ya, ditambah negatif 5/6. Satunya positif, satunya negatif. Berarti ini pasukannya nanti bertarung. Nah, siapa yang menang? Harus kita bandingkan dulu. 1/4 dengan 5/6 itu mana yang lebih besar? Mana yang lebih banyak ya? Oke, untuk menentukan pasukan mana yang lebih besar, apakah 1/4 atau 5/6, kita buat dulu pecahan yang senilai dengan 1/4, juga yang senilai dengan 5/6. Nah, gini, 1/4 itu senilainya dengan, ini kalau kita jadikan 12 ya, 4 jadi 12 itu dikali 3 kan, maka satunya juga harus dikali 3. 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian kalau 5/6 ini bisa kita jadikan per 12 juga ya. 6 jadi 12 itu kan dikali 2. Berarti 5 juga harus dikali 2. 5 dikali 2 adalah 10. Nah, sekarang terlihat 3/12 dengan 10/12 mana yang lebih besar? Pasti lebih besar yang 10/12 ini kan? Nih, angkanya 10 loh. Di sini angkanya hanya 3. Dengan kata lain, pasukan 5/6 ini lebih banyak daripada pasukan 1/4. Nah, sekarang kita perhatikan. Pasukan 5/6 ini bertanda negatif. Pasukan 1/4 bertanda positif. Karena 5/6 tadi lebih banyak daripada 1/4. Berarti nanti hasil akhirnya harus mengikuti 5/6 ini, yaitu bertanda negatif. Kita tulis dulu ya. Ini sudah Kak Sari tulis ya. 1/4 ditambah negatif 5/6, nanti hasilnya harus negatif. Nah, negatif berapa? Tinggal dikurangi aja. Yang besar kurangi yang kecil. Atau enaknya di sini nih dek, 10/12 dikurangi 3/12. Kita hitung ya. 10/12 kurangi 3/12 sama dengan, karena sudah sama-sama per 12, berarti nanti hasilnya juga per 12. Terus yang atas tinggal dikurangi. 10 kurangi 3 adalah 7. Berarti itu hasilnya ya, 7/12. Pindahkan ke sini. Yes, alhamdulillah rampung soal 8 sebanyak 6 soal ya. Untuk yang desimal dan pecahan barangkali memang lebih sulit, sedikit lebih sulit dibandingkan yang bilangan bulat. Tetapi ini semua memang harus kalian kuasai, belajar yang maksimal ya Dek ya. Kak Sari bantu sebisa mungkin. Yes, soal 8 sudah, berarti sekarang pindah ke halaman 25, soal 9. Tinggal sedikit lagi, yang sabar ya. Ayo kita pindah ke halaman 25.
Oke, soal 9, hitunglah. 1. Negatif 12 ditambah 7 ditambah negatif 6 ditambah 3. 2. Positif 19 ditambah negatif 5 ditambah negatif 28 ditambah negatif 14. Wow, nah ini kita kerjakan dulu yang soal 1 ya. Caranya gini, setelah kita salin ulang soalnya seperti ini, terus kita kelompokkan deh yang negatif dengan negatif. Ini menulisnya boleh didekatkan seperti ini. Negatif 12 tambah yang ini negatif 6. Baru nulis yang positif-positif ya, ditambah 7 ditambah 3. Ini namanya sifat komutatif penjumlahan, jadi boleh dibolak-balik gitu ya. Nah, kenapa yang negatif didekatkan dengan negatif, positif didekatkan dengan positif? Supaya menghitungnya mudah. Seperti ini. Ini kan negatif 12 ditambah negatif 6. Negatif ditambah negatif. Sama kan tandanya? Kalau tandanya sama, nanti hasilnya juga sama ya. Sama-sama negatif gini. Terus 12 dengan 6-nya diapakan? Ditambah. 12 tambah 6 adalah 18. Tuh, kayak gini. Terus ditambah lagi, ini 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 ya gampang ya, 10. Oke, nah sekarang tinggal satu langkah akhir. Negatif 18 ditambah positif 10. Ini ada pasukan negatif, di sini ada pasukan positif. Mereka pasti bertarung. Siapa nanti yang menang? Tandanya ikut yang mana? Ikut tanda negatif. Karena ini 18 kan lebih besar daripada 10 ya. Berarti tulis tandanya dulu negatif. Kemudian pasukannya dikurangi. 18 dikurangi 10 adalah 8. Yes, jadi ini jawaban akhirnya ya untuk soal 1, negatif 8. Oke, lanjut ke soal 2-nya. Di sini 19 ini positif ya. Nah, kita gabungkan juga dengan yang positif. Masalahnya nggak ada lagi yang positif. Ya udah, biarin 19-nya sendirian. Yang ini nih, negatif, negatif, negatif. Ini kita gabungkan semuanya. Yang penting tulis dulu aja soalnya. Ini dia. Oke, ini Kak Sari sudah tulis ulang soal yang 2 ya. Positif 19 ditambah negatif 5 ditambah negatif 28 ditambah negatif 14 sama dengan, nah karena yang positif ini nggak ada temennya, kita tulis dulu aja ya. Nih, positif 19. Terus ini deh, negatif ditambah negatif ditambah negatif. Kan tandanya sama ya, semuanya yaitu negatif. Berarti nanti hasilnya juga negatif. Nulisnya gini, ditambah dalam kurung negatif. Nah, baru kita jumlahkan nih, 5, 28, 14. Ini ditambah semua ya. 5 ditambah 28 adalah 33. 33 ditambah 14 adalah 47. Berarti negatif 47 seperti ini. Nah, langkah terakhir, ini ada positif ditambah negatif. Pasukan positif bertarung dengan pasukan negatif. Siapa nanti yang menang? Tentu saja pasukan negatif, karena di sini lebih banyak. Berarti kita tulis dulu negatif. Terus jumlah pasukannya langsung dikurangi aja. 47 dikurangi 19, yaitu 28. Kasih kurung boleh. Nah, gini ya. Jadi soalnya sepanjang ini jawabannya hanya pendek, yaitu negatif 28. Selesai. Yes, alhamdulillah soal 9 pun sudah rampung ya. Sudah Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Nah, tadi cara gabung ke grupnya juga sudah Kak Sari sampaikan. Silahkan langsung chat saja. Terakhir, Kak Sari mau pamit ya. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan videonya di like, di komen, di share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.